Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna warda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ahibati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Wahai adik-adikku sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di hari ini kita bertemu kembali untuk mempelajari pendidikan agama Islam yang bertema atau berjudul tentang azan dan iqamah. Makna azan dan iqamah. Azan adalah seruan untuk mengajak kaum muslimin mendirikan salat. Azan juga dikumandangkan jika telah masuk waktu salat fardu, yaitu salat 5 waktu. Baik salat fardu 5 waktu maupun salat Jumat. Selain azan ada juga yang namanya iqamah. Apa sih iqamah itu? Iqamah adalah seruan agar segera berdiri untuk Untuk melaksanakan sholat. Iqamah menjadi tanda bahwa sholat segera dimulai. Adapun setan akan lari terbirit-birit menjauhi suara azan, sementara orang kafir menjadikan suara azan tersebut yaitu untuk bahan ejekan. Allah berfirman, wa idza nadaitum ila salati takhadu huzwa wa la'iba. Ustaz ulangi. Wa idza nadaitum ila salati takhaduha huzwa wa la'iba. Dan apabila kamu menyeru mereka untuk mengerjakan salat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Surat Al-Maidah ayat 58. Muazzin, orang yang azan itu disebut muazzin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai 2 orang muazzin. Siapa itu? Yaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu serta Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa muazzin akan menjadi orang yang paling panjang lehernya. Yang paling panjang lehernya di padang mahsyar nanti, kelak di padang mahsyar. Artinya muazzin tersebut akan mendapatkan pahala yang banyak di akhirat nanti. Karena berjasa memberitahu dan mengajak orang-orang untuk segera sholat. Tahukah kalian, wahai adik-adik sekalian, azan diisyaratkan pada tahun pertama Hijriyah. Sebelumnya ada beberapa usulan dari para sahabat tentang cara menyuruh untuk sholat. Ya, adapun yang mengusulkan dengan lonceng, ada yang mengusulkan dengan trompet, ada pula yang mengusulkan dengan api. Namun Rasulullah menolaknya.
karena menyerupai apa? Kebiasaan orang kafir. Tidak lama setelah itu salah seorang sahabat yaitu Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bermimpi tentang azan untuk mengumpulkan kaum muslimin agar apa? Melaksanakan atau menunaikan sholat. Mimpi itu kemudian dikuatkan oleh siapa? Oleh wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menjadi muazin, seorang harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu persyaratan-persyaratan yang dimana seorang tersebut apa untuk menjadi muazin. Apa aja? Yang pertama, laki-laki dan beragama Islam pastinya ya. Kemudian yang kedua, memiliki suara lantang atau nyaring. Kemudian yang ketiga, mengetahui waktu-waktu sholat dengan apa? Waktu sholat dengan tepat, yaitu tepat waktu. Kemudian yang keempat, dapat melafalkan kalimat azan dan iqamah dengan fasih, tidak berlebihan dan tidak tergesa-gesa. Azan dan iqamah sebaiknya apa? Sebaiknya dikumandangkan oleh muazin yang sama antara azan dan iqamah. Maksudnya satu orang. Seperti contohnya orang si A dia muazin, kemudian dia juga iqamah. Antara azan dan iqamah hendaknya apa? Diberi jeda waktu agar jamaah berkumpul lebih banyak dan mereka dapat apa? mengerjakan sholat sunnah. Iqamah dikumandangkan apabila imam sudah ada. Azan atau iqamah itu bagian dari syiar Islam. Adapun hukumnya adalah fardu kifayah. Azan dikumandangkan dari masjid agar setiap muslim yang laki-laki segera pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Di antara hikmah azan ialah melatih setiap muslim untuk apa? Untuk disiplin dalam mengatur waktunya, terutama waktu untuk sholat. Orang yang lalai memenuhi seruan adzan, berarti ia lalai dalam sholatnya. Allah mengancam orang yang lalai terhadap apa? Terhadap sholat dengan siksa neraka. Waliya'udzubillah. Adapun lafaz azan dan iqamah yang telah diajarkan oleh Rasulullah, yaitu apa? Azan dan iqamah tersebut tidak boleh apa? Ditambah ataupun dikurangi. Dan lafaz dan iqamah terdiri atas kalimat-kalimat yang kalian sudah mengetahui, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah sampai terakhir. Adapun lafaz untuk iqamah kalian juga mengetahui. Azan dikumandangkan sesaat setelah masuk waktu sholat. Azan juga boleh dikumandangkan pada awal waktu fajar, menjelang masuknya waktu subuh. Tujuannya untuk membangunkan kaum muslimin agar bersiap-siap untuk sholat subuh atau segera sahur pada saat akan berpuasa. Pada saat azan subuh, setelah kalimat hayya 'alal falah, setelah kalimat hayya 'alal falah itu ditambah kalimat yaitu as-sholatu khairum minan naum, yang dimana artinya sholat itu lebih baik daripada tidur. Ya. Kemudian menjawab azan. Seruan azan merupakan satu seruan dari Allah kepada para hambanya, yakni seruan agar mereka segera menghadap Allah dengan mendirikan sholat. Hal itu dapat kita pahami melalui setiap kalimat dalam lafal azan. Apabila kita paham maknanya, niscaya hal itu akan menambah keimanan kepadanya.
Apabila azan sudah dikumandangkan, lalu lakukanlah 3 hal ini. Yang pertama apa? Berhenti dari bermain dan segala kegiatan duniawi. Jadi sesibuk apapun kita, dimanapun kita berada, setiap kita mendengarkan azan, berhenti dari aktivitas yang kita lakukan dan langsung apa? Bergegas untuk sholat. Kemudian yang kedua, ketika mendengar azan itu apa? Dilarang mengobrol dan dianjurkan untuk apa? Menjawab azan tersebut. Itu yang ketiga juga. Ketika mendengar azan, kita disunahkan untuk menjawabnya. Rasulullah SAW memberi contoh dengan apa? Dengan mengucapkan setiap kalimat yang diucapkan muazzin tersebut. Jadi menjawab azan itu seperti berikut ini. Dan insya Allah kalian sudah mengetahui semua. Kemudian doa setelah azan, ini juga perlu kalian ketahui. Jadi setelah azan itu ada doanya. Ya, doanya apa? Allahumma rabba hadhihi da'watit tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman ma'mudanil ladzi wa'atta. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dalam salat, dalam menegakkan salat. Berilah kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan, dan bangkitkanlah ia pada tempat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Hadis tersebut sahih, diriwayatkan Bukhari. Itu saja adik-adik sekalian untuk pembelajaran hari ini, yaitu tentang azan dan iqamah. Apabila kalian mendapati kesalahan dari perkataan Ustadz minta maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan tersebut datangnya dari syaitan dan dari Ustadz pribadi, dan kebenaran yang hakiki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.